바퀴벌레를 찌면 랍스터랑 똑같은 맛이 난대? 어? 라면 꼭 먹으라고. 너 아무것도 안 먹고 자빠질지만 말고. 왜 그렇게 쩌렁쩌렁 소리 지르냐? Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Dilanjutkan, saat Godongman yang tidak bisa mendengar suara sama sekali, ia terus berteriak dan Choi Era takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Godongman. Godongman segera dibawa ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Choi Era terus menangis melihat kondisi Godongman. Pemilik gedung juga datang untuk memastikan keadaan Godongman. 애는 괜찮아? Choi Era akhirnya dipanggil ke ruangan dokter dan diberitahu detail tentang kondisi Godongman. 지금 측두부에 미세한 골절선이 보이는 건데요. Lalu pemilik gedung berbincang dengan pelatih Godongman dan membahas tentang ponsel yang dititipkan kepadanya. Pemilik gedung juga menceritakan tentang masa lalunya kepada pelatih Godongman. 카메라 앞에 서고 싶고 배우가 되고 싶어서. 제 책받침 여신이셨는데. Baek Sol-hee yang menghampiri Kim Joo-man lalu mengatakan akan mengoleskan salep ke punggungnya dan ia menanyakan kenapa Kim Joo-man melakukan hal itu sambil menangis. Kemudian Kim Joo-man mengatakan akan menunggunya walaupun ia berpacaran dengan orang lain. 막 따발총 쏴도 내가 무조건 너 기다릴게. 이 개드립이 안 넘어가. 설아, 너 왜 자꾸 에라처럼 말을 해? Godongman dibawa pulang ke rumah dan ia tidur selama berhari-hari. Choi Era, Kim Joo-man, Baek Sol-hee dan pelatihnya datang secara bergantian untuk mengurus dirinya dan rumahnya. Sementara itu, Kim Joo-man yang sedang bekerja melihat Kim Chan-seo yang makan lobster. Lalu tiba-tiba ia menangis karena teringat kenangannya bersama Baek Sol-hee. Saat makan lobster dengannya, Baek Sol-hee merasa tidak nyaman karena harganya yang mahal. 바퀴벌레를 찌면 랍스터랑 똑같은 맛이 난대? 그냥 딴 데 가자, 응? 솔직히 57,000원이면 좀 오버 아니야? 바다벌레 한 마리 잡아놓고. Kemudian saat Kim Joo-man pulang, ia membawakan makanan untuk Baek Sol-hee. Lagi-lagi saat akan meletakkannya di depan pintu, Baek Sol-hee datang dan Kim Joo-man memberikannya secara langsung. Mereka juga sempat berdebat tentang hubungannya. 나 죽어도 못 헤어져. 후회도 없게 막 매달릴 거야. 바로 올라와. 이거 염증 나면 나 죽어. Choi Era mendapat kesempatan untuk tampil di televisi dan mewawancarai seorang atlet yang mengalami cedera. Mendengar ceritanya, Choi Era semakin khawatir dengan keadaan Godongman. 뭐 이 정도 부상이면 럭키죠. 럭키요? Saat sudah pulang, Choi Era pergi ke rumah Godongman lagi dan langsung berteriak menyuruh Godongman untuk makan. Dan tiba-tiba Godongman datang memeluk Choi Era dari belakang. Ternyata pendengaran Godongman sudah kembali dan itu membuat Choi Era bahagia. 너 왜 그렇게 쩌렁쩌렁 소리 지르냐? 이제 다 들려? 다 들려. 아, 이 왼수 같은 거 진짜. Mereka pergi makan es krim di luar dan mengobrol bersama. Godongman menceritakan apa yang dirasakannya selama tidak bisa mendengar. Dan Choi Era memastikan bahwa Godongman bisa mendengar dengan baik, lalu memberitahunya tentang kondisinya yang sebenarnya. 너 이제 진짜 잘 들리는 거지? 너 지금 머리뼈 어디에 금이가 있대. 네가 말한 그 바다에 영원히 잠기는 거야. Choi Era melarang Godongman bertarung lagi dan mengatakan jika ia bertarung lagi maka hubungannya dengan Choi Era akan berakhir. 네가 단 한 번이라도 더 글러브 끼면 나랑은 끝인 거야. Di sisi lain, pemilik gedung datang ke stasiun televisi dan langsung masuk ke ruangan presidir. Presidir tersebut langsung berlutut di hadapan pemilik gedung. Ia teringat akan masa lalu dan meminta maaf kepada pemilik gedung. 그거라도 좀 더 보고 싶네요. Godongman dan Choi Era pulang, dan Choi Era masuk ke rumah duluan karena masih menunggu keputusan Godongman. 격투기하면 나랑은 끝. 우린 다시 친구도 못해. 야, 내가 너를 아무리 사랑한다고 해서 이런 걸로 협박하는 건 안 되는 거지.
Lalu Go Dong-man mendapat telepon dari ayahnya dan memberitahunya kalau dirinya masuk televisi. Sementara pemilik gedung berusaha untuk menghentikan penayangan itu dan menemui Kyungko karena ia belum mendapat persetujuan dari Go Dong-man, dan akhirnya Kyungko tetap menayangkan siaran itu. Go Dong-man pergi menemui Kyungko dan membahas tentang siaran yang sedang berlangsung. Kyungko menyuruh Go Dong-man untuk melihat videonya dulu dan menyadari ada sebuah kecurangan yang dilakukan oleh Kim Tak-soo, yang akhirnya membuat Kim Tak-soo ketahuan telah melakukan kecurangan. 방송하지 마. 내가 분명히 안 찍겠다고 했잖아. 이제 곧 방송 시작해. 내가 옛날만큼 어설프지가 않다고. 일단 보고 말하라고. Kim Tak-soo yang telah melihat video itu menjadi khawatir lagi. Go Dong-man dan Kyungko mulai berbaikan dan Kyungko memberitahu Go Dong-man bahwa dirinya sudah berubah dan tidak seperti dulu lagi karena ia merasa karma datang kepada putrinya seperti apa yang telah dilakukannya kepada Choi Era di masa lalu. 아, 내가 저지른 업보가 다 지율이한테로 가는구나. 업보 좀 털어보려고. Saat akan berpisah, Kyungko menanyai Go Dong-man apakah ia mengenal Hwang Bok-hee. Kemudian Go Dong-man mencari di internet tentang Hwang Bok-hee dan melihat foto semasa kecilnya ada di sana. Ia menyadari kalau pemilik gedung itu adalah ibu Choi Era. 카라멜 아줌마. Choi Era pergi ke pasar dan membeli ikan makarel karena mengetahui manfaat ikan tersebut. Ia langsung pergi ke rumah Go Dong-man, tapi Go Dong-man tidak ada di rumah. Saat berada di rumah Go Dong-man, Choi Era mendengar suara lagi dari rumah Park Hye-ran dan bergegas pergi menemuinya. 위에 있긴 있나 보네. 근데 뭘 꺼놓은 거야? Choi Era langsung masuk ke rumah Park Hye-ran dan mengira dirinya akan bunuh diri. Tapi sebenarnya ia ingin mengganti lampu kamar mandi tapi tidak bisa, dan akhirnya Choi Era membantunya untuk memasangnya. 너 일주일째 현관도 못 갈고 있지? 왜? 와서 잡아. Choi Era juga mengetahui tunggakan yang belum dibayar Park Hye-ran, dan akhirnya Park Hye-ran memberitahunya bahwa ia tidak mendapatkan apapun dari mantan suaminya. 찌라시엔 위자료 엄청 많이 받았다고. 내가 그 집 돈을 왜 받아요? 나 한 푼도 필요 없다고 분명히 말하고 언니가 이겼다고 생각하지 말라고요. Choi Era yang selesai memasak ikan makarel bertemu dengan pemilik gedung dan ia memutuskan untuk makan bersama di rumah pemilik gedung. Saat akan makan, Choi Era menceritakan tentang rebusan ikan makarel tersebut dan membuat pemilik gedung teringat akan sesuatu. Lalu Choi Era pergi dari sana karena pemilik gedung terus mengomelinya. 어차피 우리 둘 다 지금 같이 밥 먹을 사람 없잖아요. 우리 엄마가 화딱지가 나서 물만 딥다 넣고 탕후루 끓여버렸던 거죠. 원래 밥 먹을 때 이렇게 말이 많아? 에? 아 그럼 놓고 혼자 드세요. 저렇게 까칠하니까 맨날 혼자 컵라인을 먹지. Pemilik gedung terus menangis karena teringat akan masa lalunya. Ia meninggalkan Choi Era karena suatu alasan. 에러 배우야? 노출만 가지고 사람 난도질해서 안 돼요. 우리 애 이제 말귀도 다 알아들어요. Choi Era berpapasan dengan Nam-il dan mereka berdebat di tangga, yang kemudian Nam-il teringat dirinya yang dulu saat bertemu dengan pemilik gedung. 왜 자꾸 우리 엄마 신경 쓰냐고요? 밥 한 끼 같이 먹는 게 착한 척이에요? 그렇게 까칠한 척하는 거 좀 중2병 같은데? 이제 김남일은 황복희의 착한 아들이고 Saat sampai di rumah, Nam-il terus menanyai ibunya karena ia telah mengetahui kalau Choi Era adalah anak kandungnya. Ia mengajak ibunya untuk kembali ke Jepang. 엄마 혼자 울고 엄마 암 걸렸을 때 나랑 다시 일본으로 가자 엄마. Ibu Kim Joo-man yang habis dari rumah anaknya bertemu dengan Baek Sol-hee di jalan. Lalu ibunya menanyainya tentang alasan mereka putus. Ia menebak apakah Kim Joo-man selingkuh dan Baek Sol-hee tidak bisa menjawabnya. Ibu mertuanya sekarang mulai tersadar dan mendukung hubungannya lagi jika ia menjalin hubungan dengan Kim Joo-man lagi. 니들이 다시 만난다면 주만이 누나들도 살아생전에 다시 전화 못하게. Adik Go Dong-man datang menemuinya dan bertemu di tempat gymnya. Ia juga memakai sepatu pemberian Go Dong-man. Lalu ia memberi Go Dong-man buku tempel dan mengatakan bahwa ia adalah penggemar Go Dong-man. Adiknya mengatakan bahwa Go Dong-man harus menang dan tidak boleh kalah lagi. 그니까 이제 지지 마. 난 오빠 못 일어나는 게 Berkat penayangan yang dilakukan Kyungko, Go Dong-man mendapatkan tawaran iklan yang cukup banyak dan banyak wartawan yang datang ke tempat latihannya. 공중파 이력이 대단하긴 하구나. Malam harinya, Go Dong-man datang menemui pemilik gedung dan mengatakan untuk menjaga Choi Era karena mungkin ia tidak bisa melindunginya lagi. 아줌마가 지켜주세요. 더 못 지킬 것 같아서요.
Setelah dari sana, Godongman menemui Choi Era di bar Nam Il. Choi Era sudah melihat keputusan Godongman di televisi dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Choi Era sudah tidak sanggup melihat Godongman bertarung lagi, dan ia juga tidak bisa berteman lagi dengan Godongman karena Godongman lebih memilih bertarung daripada hubungannya. Choi Era segera pergi dan meninggalkan Godongman. 헤라야, 꼭 그래야 돼? 못 보겠어. 헤라야, 꼭 이래야 돼? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 구름 위를 걷던 우리 둘